Perkenalkan, saya Ahmad Irfi Fauzan Haju beserta rekan kerja kelompok saya, Tita Santika, dengan maksud pembuatan video ini untuk pemenuhan syarat ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Massa dibimbing langsung oleh dosen pengampu yang saya sebut nama beliau, Pak Akram Musalim. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Akram. Semoga Pak Akram dilindungi dan diberikan kesehatan. Amin. Adapun materi yang kami pelajari dan dipahami selama proses pembelajaran kemarin yang sekarang menjadi ide pokok untuk pembahasan di video kali ini. Materi yang kami bawa dan tentunya kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang struktur media dan kinerja. Sebelum itu, kita harus mengetahui komunikasi massa itu apa. Komunikasi massa adalah dinamika menciptakan dan memanfaatkan informasi untuk terhubung, terkoneksi dengan lingkungan dan masyarakat luas. Keterkaitannya tentu sebelum itu setelah itu, penjelasan dari komunikasi massa itu tentu mempunyai prinsip yang berpegang teguh pada komunikasi massa tersendiri. Komunikasi massa itu yang tadi saya katakan kan menciptakan dan menggunakan informasi untuk terhubung dengan lingkungan orang lain. Artinya dia mempunyai prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip kebebasan media. Prinsip ini mencakup faktualitas, menekankan kebenaran secara informatif dan relevansi. Kemudian ada prinsip ketidakberpihakan. Yang penting, namun mencapai objektivitas para prinsip ini bisa sulit karena kesulitan menentukan pasokan informasi yang cukup atau relevan. Kemudian ada prinsip kesetaraan media. Prinsip ini inklusif dengan akses yang sama untuk mengirim dan menerima informasi, menuntut keadilan dalam representasi dalam penyajian berita, memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian ada prinsip keragaman media. Prinsip ini Prinsip ini mendukung perubahan progresif dan memelihara keberadaan minoritas. Keberagaman media mencakup bentuk dan alat akuntabilitas meskipun kualitasnya hasilnya belum selalu sesuai. Prinsip kebenaran dan kualitas informasi. Prinsip ini mengedepankan kebenaran informatif dan relevan, sama persis dengan yang prinsip sebelumnya. Artinya dia mengandung unsur netralitas di dalamnya, walaupun mencapai objektivitas itu bisa saja sulit. Nah, setelah kita mengenali dari beberapa prinsip tadi, kita masuk dan kita gali lebih dalam terhadap kualitas informasi dalam media massa. Kualitasnya itu mencakup kebenaran dan kualitas informasi yang dapat diandalkan. Penyajian informasi berita, konsep objektivitas mengandung sikap dan keterlepasan dan netralitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Fokus pada menghindari keterlibatan dan keterikatan yang kuat terhadap akurasi dan jenis kebenaran lainnya. Selanjutnya, ada konsep yang bernama konsep objektivitas. Dari tadi saya sudah menyebutkan objektivitas itu apa. Bentuk tertentu dari praktik media dan sikap dalam tugas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi melibatkan penerapan posisi, keterlepasan dan netralitas dalam oposisi itu bisa saja mempengaruhi terhadap akurasi dan jenis kebenaran lainnya seperti relevansi dan keutuhan. Artinya dia terkoneksi pada peran media dalam masyarakat, memperhatikan tatanan sosial dan solidaritas masyarakat, mencerminkan realitas secara adil, memberikan kesempatan yang sama kepada suara minoritas, dan bertindak sebagai panggung untuk berbagai sudut pandang. Selanjutnya, akuntabilitas media, melibatkan hubungan dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal. Model liability menyoroti potensi keburukan dan bahaya dari publikasi media, sementara model answerability menekankan perdebatan, negosiasi, kesukarelaan, dan dialog sebagai alat terbaik untuk menjembatani perbedaan. Nah, sudah masuk dari kesimpulan dari akuntabilitas media. Nah, proses ini langsung atau tidak langsung kepada masyarakat dan mereka yang terkena dampak langsung dari kualitas dan atau konsekuensi publikasi diperlukan respon terhadap tindakan media dan pendengaran yang baik. Akuntabilitas berarti menjawab kepada seseorang sesuai dengan kriteria tertentu dan derajat tanggung jawab yang beragam dari media. Nah, sudah sampai kita dalam konklusinya, dalam menjalankan fungsi komunikasi massa, prinsip-prinsip seperti kebebasan media, kesetaraan, dan keragaman menjadi landasan penting. Kebebasan media yang mencakup faktualitas dan ketidakberpihakan menegaskan pentingnya kebenaran dan keseimbangan informasi dalam penyajian media. Meskipun tantangan objektivitas ada, prinsip ini tetap mengarah pada penyampaian informasi yang seimbang dan mengandung unsur netralitas. Kesetaraan media memastikan akses yang sama untuk semua pihak,
mendukung keadilan dalam representasi, dan menciptakan media sebagai wadah inklusif yang mencerminkan keragaman masyarakat. Sementara itu, prinsip keragaman media mendukung perubahan progresif dalam memelihara keberadaan kelompok minoritas, termasuk dalam bentuk dan alat akuntabilitas. Pentingnya kebenaran dan kualitas informasi dalam media massa menegaskan perlunya informasi yang faktual, informatif dan relevan. Konsep objektivitas meskipun memiliki keterbatasan tetap menjadi fokus penting dan menjadi landasan penyajian informasi berita dalam mengandung unsur netralitas. Dalam peran media dalam masyarakat terlihat bahwa media harus mencerminkan berbagai realitas sosial dan memperhatikan tatanan sosial serta solidaritas dalam bermasyarakat. Akuntabilitas media melibatkan hubungan dengan pihak lain dan menerapkan model liability serta model answerability menjadi kunci untuk menjadi kualitas informasi dan kinerja media. Keseluruhannya, prinsip-prinsip ini terkait erat dengan media dan kinerjanya. Menerapkan kebebasan, kesetaraan, dan keragaman dalam penyajian informasi tidak hanya memperkuat integritas media, tetapi juga menjadikannya sarana yang efektif dan mencerminkan keberagaman dalam memahami kompleksitas masyarakat. Dengan mengintegritaskan prinsip-prinsip ini, media ini dapat diharapkan memainkan peran yang lebih positif dan konstruktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sekiranya seperti itu, mungkin selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan kerja saya, Tita Santika. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya karena telah memberikan penyampaian materi di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang 3 pembahasan, di mana pada pembahasan pertama yaitu mengenai pasar media komersialisme dan standar kualitas, tanggung jawab publik dan profesional. Jadi pasar media ini sering terlalu komersial dan kurang memperhatikan standar kualitas, sehingga dia memerlukan tanggung jawab publik dan profesional. Keterbatasan pasar, dia menerima lebih banyak perhatian daripada keuntungan. Nah, dari satu perspektif kritis, masalah utama dari media ini itu tentang mereka terlalu komersial, yang berarti dia dijalankan untuk tujuan keuntungan, alih-alih komunikasi dan kurang memiliki standar kualitas. Nah, pasar ini dia tidak dapat bekerja sebagai pemeriksa. Jadi satu fakta yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa pasar ini dia jarang merupakan sesuatu yang sempurna dan keuntungan teoretis dan kompetisi tidak tercapai. Jadi tanggung jawab publik dan profesional dia diperlukan untuk memastikan bahwa media memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga standar kualitas yang tinggi. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu mengenai mekanisme akuntabilitas, opini publik, tekanan kelompok, dan kontrol eksternal. Jadi mekanisme akuntabilitas media dia melibatkan tentang opini publik, tekanan kelompok, dan kontrol eksternal, di mana opini publik dia dapat mengharapkan media melayani kepentingan publik, sementara tekanan kelompok dan kontrol eksternal dia dapat mempengaruhi media untuk dapat bertanggung jawab. Jadi media internet dia menjanjikan keragaman dan kebebasan, tetapi juga harus diimbangi dan diperlukannya akuntabilitas. Nah, jadi mekanisme akuntabilitas media dia juga dapat mencakup mengenai kerangka hukum, peraturan, serta kerangka pasar. Jadi pasar media sering terlalu komersial dan kurang memperhatikan standar kualitas.
sehingga dia memerlukan tanggung jawab publik dan profesional. Jadi media ini dia harus memastikan tentang faktualitas, relevansi, dan ketidakberpihakan dalam penyajian informasi berita, serta dia harus memperhatikan mengenai tatanan sosial, solidaritas masyarakat, dan keberagaman budaya. Jadi norma kualitas budaya juga kita harus pertimbangkan dalam konten media. Kemudian pada pembahasan ketiga yaitu mengenai media internet, janji keragaman dan kebebasan memerlukan akuntabilitas. Jadi media internet menawarkan keragaman dan kebebasan dalam menyampaikan informasi. Namun, dia memerlukan akuntabilitas untuk memastikan bahwa konten yang disajikan memenuhi standar kualitas, faktualitas, dan relevansi. Jadi meskipun internet memberikan kebebasan berekspresi, tekanan dari opini publik, kontrol eksternal, dan kerangka hukum, dia harus diperlukan dan untuk memastikan hal ini, media internet dapat bertanggung jawab kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan publik. Jadi prinsip-prinsip komunikasi massa seperti kebebasan media, kesetaraan media, dan keragaman media, dia harus diintegrasikan ke dalam kerangka akuntabilitas. Hal ini agar memastikan bahwa media internet memenuhi standar yang ditetapkan. Jadi dari pembahasan yang kami sampaikan, dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan pada video kali ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip komunikasi massa mengenai akuntabilitas media dan tantangan serta harapan untuk media massa dan internet adalah topik yang paling utama dalam presentasi kita kali ini. Jadi media massa harus menawarkan keragaman, kebenaran, dan kualitas informasi yang dapat diandalkan. Kemudian akuntabilitas media, dia melibatkan hubungan antara media dan pihak lainnya, baik internal maupun eksternal. Kemudian media internet juga dia menjanjikan mengenai keragaman dan kebebasan, tetapi juga memerlukan akuntabilitas media. Jadi itu tadi pembahasan mengenai struktur media dan prinsip-prinsip. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kalimat maupun ketidaksesuaian informasi yang saya berikan. Karena saya hanyalah manusia yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.